Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Kona Hidayah, NPM 2578248. Di sini saya akan membuat tugas UTS yaitu NetProc. Di sini langsung saja kita di sini saya akan menjelaskan bagaimana dengan tugas-tugas lab, rangkuman dari tugas-tugas lab sebelumnya, dan juga akan merangkum sedikit gimana tentang kejelasan kita terhadap materinya, apa yang sulit, kendala apa yang kita miliki di materi ini, dan bagaimana solusinya. Oke, kemudian kita langsung ke modulnya. Kita buka Cisco. Ini kita buka Cisco. Kita buka yang network programming, dan kemudian maaf ya guys, lagi pilek dan ini lagi benar-benar tumbang. Nah, di sini di minggu pertama ini ada version control system. Nah, di sini praktikum ini mempelajari konsep dan penerapan version control system VCS menggunakan GitHub dan GitHub sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan kode program. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya diperlukan perintah-perintah dasar Git, tetapi juga diarahkan untuk memahami alur berpikir versi piring. Nah, di sini di minggu pertama ini kita mempelajari version control system menggunakan GitHub. Nah, di sini kita disuruh login ke GitHub-nya. Nah, di sini kita akan bagaimana perubahan dicatat, bagaimana versi penting ditandai commit and tag. Nanti kita bahas commit itu apa, tag itu apa. Dan di sini bagaimana riwayat perubahan dapat ditelusuri dan dikembalikan ketika terjadi kesalahan. Nah, di sini slide praktikumnya. Nih. Version control Git and GitHub. Nah, jadi yang pertama-tama ini kita memperkenalkan GitHub, VCS dan GitHub. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Git remote, push, dan setelah itu VCS ini, version control system. Lalu mengkonfigurasi awal menggunakan git config, dan kemudian mengecek versi Git menggunakan Git version.
nanti kita akan coba contohnya, dan ini kita bahas dulu ini slide-nya. Membuat ini udah kita lakukan dan membuat laporan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini version control system, yaitu sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file project. Source code dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri, dan VCS itu membantu dalam mengelola versi perangkat lunak. Dan introduction to Git adalah VCS yang diciptakan oleh Linux. Git dikenal distribute version control, dan semua orang yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database. Dalam Git terdapat merge untuk menyebut aktivitas penggabungan kode, dan introduction to Git con yaitu VCS yang terpusat database disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan disimpan ke sana. Nah, karena itu Git hadir untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh VCS tersebut. Nah, ini VCS kekurangannya, semua tim harus terkoneksi ke jaringan untuk mengakses source kodenya dan tersimpan di suatu tempat. Nanti kalau server bermasalah bagaimana? Nah, itu solusinya ada di Git. Dan ini kita disuruh untuk menginstalasi Git. Kita sudah install Git. Sebelumnya kita sudah install. Nih, masuk aja ya guys di Git. Nih, ini yang pertama kali kita buat Git. Nih, lakukan perintah git config list dan screenshot keluarannya. Nih Git, cara install di Windows. Kita pertama-tama harus download dulu. Nih, kita download seperti biasa, dan ini di command prompt kita ketik git version dan di terminal, dan kemudian ini kita masuk git config global username dan git config list. Nah, kemudian git config global init default branch main. Udah. Di situ kita git repository. Dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk directory project. Jika project dengan nama project 01 dan di dalam sudah menggunakan git, maka kita sudah punya repository bernama project 01. Nah, ini git init. Jadi kita kalau misalkan mau mempunyai sebuah nama di directory tersebut, kita harus menggunakan git init. Nanti muncul nama folder. Nah, di sini ada git repository con. Nama folder dapat diganti dengan nama folder atau directory yang diinginkan. Jadi kita setiap membuat directory baru untuk menamai directory tersebut, kita menggunakan git init. Nah, ini latihannya. Nih, coba ya, kita coba nih. Command prompt. Coba guys. Git init project 2578204. Nah, ini karena installed empty git repository. Nah, ini kita sudah membuat repository-nya. Nah, kemudian kita cd. Jangan lupa cd guys. Project 257820448. Nah, ini masuk ke directory ini, dan kemudian kita dir itu artinya directory ya guys. Dir slice bentar. Nah, ini ini ada volume in drive C
ECOS dan nih sama kan seperti yang di sini. Nah, kemudian ini kita add files to repository, membuat 3 file kosong pada repository tersebut. Nanti kemudian kita akan git status. Udah. Kemudian git add file 1 txt untuk menandai file berdasarkan nama, git add untuk menandai direktori tersebut. Semua file yang direktori saat yang kita lakukan tadi. Dan commit itu melakukan perintah git add, maka status perubahan file saat ini adalah stage. Nah, seperti ini. Setelah git add, git status, lalu git commit. Nih. Git commit. Nah, kemudian habis commit, perubahan lagi menambahkan konten pada file 1. Nah, kita kalau misalkan mau menambahkan file nih di file tersebut, kita harus git commit karena untuk menyimpan file itu lagi. Tapi kita sebelum git commit lagi, kita git add lagi, git add bintang, habis itu git commit. Nah, ini menjalankan perintah git log pada repository kita. Ini kita kalau mau git log itu, ini contohnya, sabar. Ini guys. Misalkan di ini web 3 cmd ini kok ini sih, sabar. Guys, kita git log, salah, git log. Karena kita udah or any of the parent directory. Jadi ini kita harus menambahkan minimal 2 riwayat perubahan pada repository barusan bisa git log. Misalkan apa ya? Kita harus ke kodenya dulu guys. Misalkan ini kita git, ini nggak bisa juga ke git add karena kita belum menambahkan git add. Git add. Karena kita belum menambahkan perubahan yang ada di kode. Coba kita flag 8 dulu ya guys. Flag 8. Flag 8-nya udah benar. Jadi kita harus menambahkan perubahan dulu yang ada di file, yang ada di kode. Baru kita bisa melakukan git add minimal 2 perubahan. Jadi kita harus melakukan 2 perubahan itu. Lalu kita git add, git commit, lalu kita git log memanggil. Nah, habis itu kita git tag untuk menambahkan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Kemudian git tag untuk memberi versi pada aplikasi. Jadi untuk memudahkan mengecek tugas kita, kode.
Dan ini kita ke perintahnya. Pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit. Dari tadi kita harus minimal 2 commit. Dan screenshot tampilannya tag dibuat dengan perintah git show. VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan git diff, kemudian GitHub remote. GitHub remote ini menambahkan URL itu HTTPS yang ada di GitHub. Coba guys, kita buka GitHub lagi. Nih yang ada di, kita buka yang ini. Yang ada biasanya tuh setiap pertama kali ngebuat tuh ada HTTPS-nya di sini guys, langsung ada HTTPS-nya. Nih di sini biasanya. Nah kita tempel itu link. Nah terus kita ketik git add, terus linknya, terus kemudian kita git push GitHub master. Dan latihan 6 ini kita melakukan perubahan baru, file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Dan kemudian push tag, ini git push origin tag, git push origin untuk nge-push tag yang kita buat tadi. Nah kemudian di sini pertanyaan introducing to GitHub. Nah selesai. Nah yang ada di minggu pertama, tugas yang ada di minggu pertama yaitu untuk mendownload Git dan GitHub, kemudian dan apa itu VCS, version control system. Nah kemudian di minggu kedua ini ada Zen of Python, yaitu penulisan yang indah dan rapi dalam Python. Lalu ada di sini nanti ada pip 8 dan cara menginstalnya. Nih. Zen of Python. Ini Python pip 8 berisi informasi dari komunitas pengembang Python, mengusul dan membahas perubahan dan penambahan fitur. Nah, di sini ada pip 1, pip 8 nih. Pip 8 yang kita gunakan untuk Python kode. Pip 20 juga ada Design of Python. Pip 257 docstring, yaitu docstring itu untuk dia apa ya namanya itu, untuk memperjelas itu kode, apa ya, kayak untuk menjelaskan itu kodenya gimana dan apa itu. Ini di pip 1 purpose dan goodness, standard track pip ini, dan pipnya dapat diakses dari sini nih. Dapat diakses dari sini. Nah, kemudian ini pip 20 Design of Python.
Semua kata-kata mutiara, dan the PEP 20 beautiful is better than ugly. Aesthetic experience of beauty is a judgment of human truth. Seperti tulisan estetika, kayak ini kan gak rapi, nah ini kita harus merapikan seperti ini. Kan kayak nggak enak ya guys ngeliatnya kayak gini, jadi kita harus merapikan kode-kode yang kita buat itu jadi seperti ini, jadi enak dilihat dan terbaca oleh komputer. Ini seperti ini guys. Pada Python tidak hanya cara paling sederhana, tetapi juga cara menuliskan dengan cara paling eksplisit, konkret, dan spesifik. Nah, ini PEP 8 kode style grid. Ini yang menurut Naya kayak masih struggling di sini. Nanti kita jelasin, kayak nanti akhirnya kita jelasin kayak kendala-kendalanya dan yang dapat saya pelajari dan senang. Nanti ini bakal ada part yang terakhir ya guys. Saya jelasin dulu. Ini PEP 8 Code Style Guide merupakan salah satu PEP terpenting dan must read oleh setiap programmer Python profesional. Dan PEP 8 ini penulisan berkaitan dengan konsistensi pada pedoman ini. Penting konsistensi dalam sebuah proyek. Lebih penting konsisten dalam suatu modul atau fungsi adalah yang penting tahu kapan harus tidak konsisten, dan jika ragu gunakan penilaian sendiri. Nah, sini kode layout nih seperti ini. Ini cara yang penulisan yang salah, ini penulisan yang benar. Jadi dia tuh kayak simple tapi dapat dimengerti gitu guys. Makanya kita harus menggunakan PEP 8 itu untuk menuliskan kode. Nih contohnya, ini yang salah, ini yang benar. Jadi ini kan kayak gak beraturan gini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadi ini beraturan nih, kelihatan kan bedanya, beda banget di sini. Ini kayak masih acak-acakan. Dan ini jika komunikan batas maksimum dari sebuah baris adalah 79 karakter. Untuk docstring atau komentar, docstring itu nih komentar nih. Oh ya, docstring itu komentar untuk di menjelaskan kodenya. Untuk misalkan baris berisi panjang, nih kode layout blank lace. Nih kode ini nih sering lupa, blank lace itu memisahkan antar metode dan sebuah kelas. Nih guys, string quotes training commands nih. Dan white space in expression and statement. Nih guys, kayak ini nih harus diperhatikan secara rinci. Tidak ada spasi tepat setelah tanda kurung atau sebelum tanda koma. Jadi kayak kita nggak boleh ada spasi sebelum tanda kurung dan sebelum tanda koma. Jadi kayak gini nih nggak boleh nih. Ini bakal salah. Dan white space in expression and statement, tidak menggunakan lebih dari satu spasi sebelum dan sesudah operator. Nggak boleh. Dan comments digunakan untuk meningkatkan aspek kode readability tanpa mempengaruhi output program. Jadi di PEP 8 ini ada block comment dan inline comment dan naming conversion introduction. Ini PEP 257 docstring convention adalah dokumen yang dibuat sebagai bagian dari Python Developer Guide untuk melakukan standarisasi struktur docstring yang high level. Perbedaan comment dan docstring itu, comment itu non-executable statement, tidak akan dieksekusi oleh interpreter, tidak disimpan di memori, dan tidak dapat diakses saat eksekusi program. Dan docstring itu dapat diakses saat membaca kode dan menggunakan perintah doc atau fungsi help.
Dan ini namanya docstring guys, yang tanda kutip 2 itu docstring namanya. Nih yang benar seperti ini, tanda kutip 3 maksudnya. Nih rekomendasi fact 8, ada di sini semua disclaimer materi pada slide ini sebagian besar diambil dari Python Institution Python. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan di lab 2 ini. Kemudian lanjut kita ke bukan lab 2, minggu kedua. Kemudian kita masuk minggu ketiga. Sebentar ya guys, lagi loading. Nih, kita masuk ke minggu ketiga. Nah, yang minggu ketiga ini kita sudah masuk ke mini project. Nah, di sini mini project ini merupakan rangkaian tugas pemrograman dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Dan mini project ini kita harus gabung ke GitHub. Nih, kita harus gabung ke GitHub yang sudah disediakan. Kita harus yang nih. Apa ya guys, lagi benar-benar sakit tenggorokan. Nih. Karena kita sudah kok di action sih, karena kita sudah gabung, jadi kita langsung ke PDF-nya. Bentar guys, kita masuk lagi. Nih. Udah kan kita tadi download, dan aplikasi dibangun pada mini projectnya berbasis CLI, menekan modus package string list dictionary dan handling file processing generator iterator. Dan ini nih pip modules package and pip. Course has been created for animal syllabus modules package kita translate dulu ya guys. Dan apa itu modul?
kode komputer kecenderungan untuk berkembang, dapat dikatakan bahwa kode yang tidak berkembang kemungkinan besar sama sekali tidak dapat digunakan untuk telah ditinggalkan kode perkembangan, kebutuhan dan harapan penggunaan sesuai ritme masing-masing. Dan ini cara menggunakan modul. Jadi apa itu modul? Dan sebagai sebuah file yang berisi definisi dan pernyataan Python nantinya dapat diimpor digunakan bila diperlukan. Dan user use and already existing modules. Ini supplier, ini modulnya. Dan penanganan modul terdiri dari dua hal. Kasus yang pertama, yang paling umum ketika Anda ingin menggunakan modul yang sudah ada, yang ditulis oleh orang lain atau yang Anda buat sendiri, dan Anda adalah pengguna modul tersebut. Dan yang kedua, ingin membuat modul baru baik menggunakan pribadi maupun yang mempermudah pekerjaan programmer. Dan mengimpor modul, bayangkan seperti mengambil buku dari rak. Nih, ini simbol import made. Dan itu ruang nama. Names adalah ruang dipahami dalam konteks non-fisik di mana terdapat beberapa nama dan nama-nama tersebut tidak saling bertentang. Dan keunikan ini dapat dicapai dengan cara, misal nih, ada kelompok dengan nama akan berhasil dengan kelompok kecil seperti kelas di sekolah atau dengan memberikan pengenalan khusus kepada semua anggota kelompok. Dan mengimpor modul ini impor matematika cetak. Nih contoh importing modul. Ini package. It's a package. Writing your own modules then differ much from writing ordinary package. Ini misalkan package module function. Coba kita nih guys, ini pip, ini cara menginstal pip, how to pip on Linux. Dan kemudian guys, nah di sini udah kita jelasin tadi yang lab session 3. Nah di sini ada soal di mini projectnya, membuat directory package itu drone cek router status pip. Nah kita cek di lab 3. Kita buka
kode yang kita buat. Nah, di sini network. Nah, router status, nama. Kemudian apa lagi yang disuruhnya, guys? Dimainkan, di main. Ini kemudian kita cek cap 8-nya di situ. Tapi kita cek dulu. Nah, di sini udah. Kemudian kita lanjut yang minggu ke-4. Bentar, guys. Minggu ke-4 yaitu modul string list method dan exception, yaitu ini string ini tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau sekumpulan karakter. Nih. Langsung saja kita ke soalnya ya guys, soalnya ini udah durasinya udah panjang, belum kita akan menjelaskan kendala dan apa solusi yang saya dapatkan itu nanti akan lebih panjang, jadi kita langsung ke soalnya aja. Ini nanti kita lihatkan programannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu itu apa itu method string list exception. Nah, ini di sini string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. String bisa berisi huruf, angka, simbol, dan spasi. Kemudian list adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Variabel list bisa berisi teks, angka, campuran data, dan ciri list itu memakai tanda ini. Sabar. Tanda ini. Nih, tanda itu. Dan data ini bisa diubah. Urutan data tersimpannya. Exception adalah error yang terjadi saat program dijalankan. Praktekkan kode lab 4, nanti saya akan lihatkan lab 4-nya. Register menyimpan riwayat perangkat. Riwayat perangkat. Nah, kita langsung ke soalnya. List untuk inventory dan riwayat dalam file modul utama main npm.py. Nah, ini di kode lab 4 ya guys ya. Nah guys, di sini kita NetOps checker dan import checker router status. Nah, kita masukkan hostname. Kita coba ya guys.
foto. Satu. Misalkan IP. Terus 2 device-nya misalkan handphone, HP lah ya, HP. Pilih device, perangkat tidak ditemukan. Coba lagi. Foto. Dua, 3, 4, 5. Bentar. 2 kan 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Nah, ini device status router down. Nah, 3. Nah, ini daftar statusnya. Dan 4, riwayat otomasi. Kok nggak bisa? Nah, ini riwayatnya. Kemudian keluar. Nah, itu selesai. Itu contohnya guys. Contoh yang ada di lab 4 ini. Mini project lab 4. Nah, itu dia contoh hasil output dari tugas yang diberikan di lab 4 tersebut. Kemudian lanjut kita ke lab 5. Nah, di lab 5 ini gabung dengan lab 6. Jadi disatuin. Tapi soalnya beda. Kita jelasin satu-satu, guys. Nah, di sesi lab 5-6 ini inti dari arsitektur mini project sedang dibangun dan penulisan kode Object Oriented Programming atau OOP. Pada minggu 5 ini yaitu fondasi sistem akan diletakkan pada konsep dasar seperti class, objek, atribut, dan metode. Nah, di sini class itu digunakan untuk membuat dan mengatur objek agar program lebih rapi dan terstruktur. Dan objek adalah variabel atau instance yang dibuat dari class. Jadi objek itu hasilnya nyata. Dari class, method adalah function yang berada di dalam class atau dimiliki oleh objek. Lanjut ke lab 5 dan 6. Kita langsung saja ya guys ke kode lab 5 dan lab 6. Soalnya ini durasinya udah panjang. Nah, di sini ada melanjutkan yang tadi, tapi kita menambahkan metode fungsinya def, init, save hostname, IP address, list, menambahkan list, metode, pilih perangkat, memilih if not register device, print, lalu for def in register device yang tadi pilihan, def check perangkat, dan ini device ini untuk pilih perangkat, status, table, print, tabulate. Nah, kita memakai tabulate. Untuk tabulate itu untuk table biar lebih rapi. Dan def my if name elif. Coba kita jalankan ya guys.
Nah, kita masukkan IP address-nya 172 172.168.32.0. Enter. Nah, cek router, terus cek status. 77. Nah, ini kemudian 3, nah 4, 4 nih, kelima keluar. Dan yang keenam ini, nah di sini ada NetOps. Kita lihat device yang dulu, yang lab 5 guys. Ini di sini ada class network device, ini class. Ini yang namanya class tadi, dan di sini ada checker. Nah, ini cek status, cek switch, router switch. Nah, di sini dev init. Ini kalau nggak salah ini nggak ada dalamnya, kosong kayaknya. Ini kosong kan. Nah, kemudian kita masuk ke lab 6. Di lab 6 ini hampir sama, karena itu materinya saling berkaitan gitu guys. Nih, NetOps Manager ini di device dan manager. Ini tinggal nambahin file manager. Nih, masih sama guys. Cek perangkat, lihat riwayat, keluar git add router, git dev add switch, metodenya. Kita cuma menambahkan manager di sini. Nah, di sini ada manager. Nih, di sini ada class network manager, git add service, show history. Nah, kemudian kita masuk ke minggu 7 dan 8. Yang minggu ke-7 dan 8 ini terakhir ya guys, yang saya jelasin kodenya. Ini kita jelasin dulu ya, minggu ke-7. Nih, dan di minggu ke-7 di sini kita sama seperti tadi, device dan manager. Nah, di sini menggunakan router, device dan switch. Maka switch device dan di manajerin dulu kan network manager. Hostname, kode lokasi, ID router. Kita lihat di manager. Nanti kita ituin di outputnya guys. Nih.
ini menggunakan try accept. Try accept. Coba kita buka ya. CMD. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 172 168 titik 32 titik 0. Nih kita tambah ke switch, ready switch 12 72 titik 164 titik 54 titik 0. Udah guys, tiga dan 4 ini 5 perangkat bermasalah dan tidak ada error lagi, dan 6 keluar. Nah gitu aja yang di lab 7. Kita langsung ke lab 8. Ini yang terakhir guys. Nah, ini yang terakhir ini ada tipe perangkat ID perangkat sama aja seperti yang tadi. Dan di sini cuman ada cetak laporan insiden. Kan tadi kan nggak ada, cuman cari perangkat bermasalah. Di sini ada cetak laporan insidennya. Ada router, terus ada switch, check device, find error. Nah, di sini device, net of device manager, menambahkan router, switch, dan di manajernya. Langsung saja kita masuk di lab 8 ini. 1 555 172 168 titik 32 titik 0. Dengan perangkat baru register WebJar router 55 dan 3 4 dan 5 session host table, enter, tidak ada error lagi. Dan 6, nah ini laporan insidennya. Dan 7 selesai. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan dari minggu pertama sampai dengan lab ke-8. Dan di sini saya akan menjelaskan yang bisa saya sampaikan. Di sini materi yang paling saya berkesan yaitu function dan modul di Python. Soalnya saya itu bisa jadi paham kalau program itu nggak harus ditulis panjang,
bisa juga dalam satu file, kemudian bisa dipisah dan gampang dipahami. Di tugas ini dipakai jadi file utama membuat menu program, sedangkan checker.py itu membuat cek status router dan switch. Dan di materi yang paling susah menurut saya itu adalah PEP 8, yaitu Zen of Python itu. Awalnya saya menganggap aturan penulisan kode itu tidak terlalu penting, tetapi itu kayak ternyata cukup sulit bagi saya untuk membiasakan menulis kode sesuai dengan aturan Python-nya, standar Python-nya. Dan saya sering lupa dalam menggunakan identasi, penamaan variabel, pemberian spasi, dan membuat struktur kode yang rapi. Dan saya juga kadang program tetap bisa berjalan, tetapi kodenya itu terlihat kurang rapi dan sulit dibaca. Jadi flag 8-nya tuh kadang tuh masih banyak gitu guys. Di kendala utama selama saya kuliah itu di praktikum pemrograman jaringan ini kadang sering error, sering typo, terus kurang identasi dalam mencari kodenya. Nyari itu lama guys. Dan selain itu saya juga kurang paham, saya harus paham tentang jaringan dan coding sekaligus lumayan bikin pusing guys, itu memikirkan coding, belum lagi penulisannya, belum lagi codingnya, kayak itu pusing banget menurut saya guys. Tapi cara saya mengatasinya dengan lebih sering latihan, dengan nonton penjelasan, diskusi bareng teman, itu tuh membantu banget guys untuk kita membuka pikiran gitu. Kayak kalau misalkan stuck di situ-situ aja, kita stres banget, bener-bener stres. Tapi kalau misalnya kita sharing-sharing ke teman, kayak ini gimana sih masalahnya, kok bisa kayak gini sih, kayak ada solusi gitu guys. Walaupun teman kita juga kayak sama-sama belum bisa, tapi kayak kita ada inspirasi dan solusi gitu. Berdiskusi bareng teman. Jadi buat yang berbeda untuk materinya tuh lebih berkesan, dan kendala utama mengubah materi paling berkesan menjadi menyenangkan gitu guys. Dan materi yang paling berkesan itu ada di itu tadi, function dan modul di Python, function package itu materi paling berkesan menurut saya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Maaf juga kalau misalkan kata-katanya belibet, karena sini saya masih kurang enak badan, jadi belibet banget, jadi masih pusing guys. Mohon maaf apabila belibet. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di hands on saya selanjutnya.